Bab 67, Anda berani membohongi? Luyo masuk ke kamar dengan ekspresi tegas di wajahnya. Zhao Yu memang terjaga, tapi dia tampak lemah saat dia berbaring di tempat tidur. Pindah tampaknya menjadi cobaan berat baginya saat ini. Basis budidayanya telah disegel, dan dia menjadi sasaran siksaan dari Brahman Lullaby. Cukup bagus bahwa dia berhasil mempertahankan hidupnya. Dia bisa tetap hidup karena fondasinya yang kokoh. Luyo berjalan ke meja dan perlahan duduk. Dia menatap Zhao Yu. Loyalitas, 10%. Seperti yang diharapkan, pikir Luyo dalam hati. Ketika Zhao Yu melihat tuannya di sampingnya, wajahnya langsung memucat. Dia dengan cepat bangkit dari tempat tidur tanpa mempedulikan penampilan atau kondisinya, menyebabkan dia hampir jatuh ke lantai karena anggota tubuhnya yang lemah. Untungnya, Yuan Er kecil menangkapnya tepat waktu. Guru, murid ini tahu bahwa dia telah berbuat salah. Saya tahu bahwa saya telah berbuat salah. Zhao Yu bahkan tidak repot-repot mencari alasan saat dia mulai bersujud. Zhao Yu melanjutkan untuk beberapa waktu sebelum Luyo melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah cukup." Zhao Yu menatapnya dengan sedikit penyesalan. Ada juga sedikit rasa takut yang tercampur. Sebelum Zhao Yu bisa menjelaskan dirinya sendiri lagi, Luyo bertanya terus terang, "Siapa yang menculikmu?" Zhao Yu menggelengkan kepalanya seperti anak kecil yang tahu dia telah membuat kesalahan besar. Bahkan tidak sedikit pun martabat sebagai penjahat gunung pengadilan emas dapat terlihat dalam dirinya saat ini. Dia berkata dengan lembut, "Aku hanya tahu orang itu adalah elit dari Clarity Sect. Basis kultivasinya sangat dalam. Dia hampir pada level yang sama. Tidak, dia sedikit lebih lemah dibandingkan denganmu, Tuan. Ada 3 elit sejati di Clarity Sect. Yang pertama adalah Master Sekte, Moki. Rumor mengatakan bahwa basis kultivasinya berada di alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir 7 daun. Elit kedua adalah sesepuh agung mereka, Panlitian. Pria ini telah menghilang tanpa jejak sejak lama, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dikatakan bahwa basis budidaya Panlitian melampaui Master Sektenya. Namun, rumor ini tidak pernah diverifikasi. Yang ketiga adalah tetua kedua, Yu Hongyi, kultivator wanita paling kuat di Clarity Sect. Zhao Yu, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menganggap enteng pengkhianat sekte. Apakah kamu ingat itu? Ketika Zhao Yu mendengar ini, dia gemetar dan menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Saya tidak berniat mengkhianati Anda. Saya ingin kembali ke kampung halaman saya untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya setelah menyelesaikan misi saya tempo hari, dan saya dicegat oleh elit sekte kejelasan di sepanjang cara. Pak, Luyo mengangkat tangan dan membantingnya ke atas meja. Jantung Zhao Yu berpacu karena shock. Kamu berani berbohong padaku? Luyo berbalik untuk melihat Zhao Yu dengan tatapan tajam. Zhao Yu layu di bawah tatapan Luyo. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi secara sistematis dan rinci. Aku pergi ke Istana Bulan Turunan. Suster Junior Tianxin ingin menyakitimu, tapi aku tidak berencana untuk bekerja sama. Luyo tetap diam, menunggu lebih banyak pengakuan Zhao Yu. Zhao Yu melanjutkan, memang benar aku kembali ke kampung halamanku, tapi, kamu goyah. Luyo meninggikan suaranya. Zhao Yu tidak berani membalas. Dia hanya bisa menelan frustrasinya. Meskipun dia merasa tuannya berbeda dari sebelumnya, dia tidak berani memaksakan peruntungannya. Murid ini tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Seharusnya aku tidak mendengarkan kata-kata memfitnah Ye Tianxin. Jika kamu tidak berpikir untuk pergi, keadaan tidak akan meningkat ke tahap ini, kata Luyo dengan tenang. Zhao Yu sepertinya telah mengingat sesuatu saat dia buru-buru berkata, Ye Tianxin telah meletakkan formasi di dekat Gunung Buesun. Saya telah berjanji secara salah padanya bahwa saya akan mengaktifkannya. Anda baik kepada saya, Tuan, jadi saya tidak akan pernah memikirkannya menyakitimu. Aku lebih suka tidak pergi daripada menanggung dosa membunuh tuanku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kata-kataku mengandung kebohongan sekecil apapun, aku bersedia dihukum dengan cara apapun. Luyo teringat adegan di mana Ye Tianxin memimpin para pembudidaya ke dalam pertempuran. Dengan avatar 9 daunnya, memang benar dia tidak merasakan kehadiran Zhao Yu. Zhao Yu tetap di lantai. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras.
Pada akhirnya, Luyo memutuskan untuk menerima hukuman Xiaoyu begitu mereka kembali ke Gunung Pengadilan Emas. Ketika dia mengingat kejadian 2 hari terakhir, dia bertanya, siapa yang menyegel basis kultivasi Anda? Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa dia dari istana, saya tidak melihat wajahnya, kata Xiaoyu. Istana? Insiden ini entah bagaimana terkait dengan istana. Sejak Luyo turun dari gunung untuk menyelidiki penculikan di keluarga Qi, peniruan dari kepala pelayan Qi Menshan, Wang Fugui, ke elit istana yang menyegel basis budidaya Xiaoyu, semua tanda menunjuk ke istana yang tertarik pada pavilion langit jahat. Xiaoyu memandang Luyo dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saya disimpan di altar suci oleh Clarity Sect setelah saya diculik. Angkat kepalamu. Nada suara Luyo masih tegas. Xiaoyu tidak berani melanggar perintah Luyo. Dia mengumpulkan keberaniannya sebelum dia mengangkat kepalanya. Dia mengira tuannya akan menghukumnya, tetapi dia tidak mengharapkan tuannya mempelajari glabellanya. Teratai emas yang khas biasanya tampak mempesona dan menarik perhatian di bawah sinar matahari. Tapi tampak kusam dan kusam di dalam ruangan. Sihir. Setelah mendengar ini, Xiaoyu dan Little Yuan Er tercengang. Ada banyak metode budidaya di bawah langit Gretian. Masyarakat Daois adalah yang terbesar, diikuti oleh masyarakat Buddha. Sekolah Konfusianisme tidak dapat memperoleh kembali kejayaannya, dan metode penanaman yang tersisa hampir tidak dapat dianggap sebagai yang halus dan rapi. Sihir adalah salah satu metode kultivasi tersebut. Kebanyakan metode sihir bersifat sangat jahat. Seorang kultivator akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih sedikit dari berlatih sihir dibandingkan dengan mengolah metode Daois. Seiring berjalannya waktu, ilmu sihir ditolak oleh orang-orang dari jalan mulia. Berangsur-angsur menyusut, dan orang-orang yang membudidayakannya juga menyusut. Siapa yang menyangka ada elit sihir di istana? Xiaoyu dengan tergesa-gesa bersujud dan berkata, Tuan, tolong bebaskan saya dari pembatasan. Luyo memandang Xiaoyu dengan acuh tak acuh. Sepertinya kesetiaannya meningkat. Xiaoyu. Xiaoyu buru-buru menundukkan kepalanya karena takut. Dia terus mengarahkan matanya ke lantai dan tidak berani bersuara. Luyo berkata, aku sudah bilang aku tidak akan menganggap enteng mereka yang mengkhianatiku. Ketika Xiaoyu mendengar ini, dia tidak membenci Luyo. Sebaliknya, dia mulai merasa penuh harapan. Dia ingat kejadian di altar suci dan buru-buru melakukan koutou. Murid ini dengan rela menerima hukuman apapun. Itu akan datang pada waktunya. Setelah Luyo selesai berbicara, dia perlahan bangkit. Xiaoyu dengan cepat berkata, aku akan dengan hormat mengantarmu pergi, Tuan. Luyo melirik Xiaoyu saat dia berkata kepada Yuan Er kecil, Yuan Er, tulis surat untuk kakak seniormu. Katakan padanya untuk mengambil kembali Xiaoyu dan menghukumnya. Oh. Little Yuan Er sedikit gemetar karena ketakutan dan gentar. Ketika Luyo meninggalkan ruangan, Yuan Er kecil membantu Xiaoyu berdiri. Dia berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak seperti Tianxin, kakak senior. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, bagaimanapun, aku telah melakukan kesalahan kali ini. Jika Tuan tidak membawaku menjauh dari altar suci, aku pasti. Yuan Er kecil berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak tahu ini, tetapi Tuan menunjukkan kekuatannya yang agung ketika kita berada di altar suci. Sekte Jalan Mulia dan kuil iblis yang membenarkan diri itu semuanya dikalahkan. Adik kecil, kamu ada di sana. Tentu saja. Ada banyak keledai botak di sana juga. Mereka terus berdengung seperti lalat. Aku merasa kesal tanpa akhir, Yuan Er kecil dengan nyaman meninggalkan bagian tempat dia tertidur. Xiaoyu menghela nafas lagi. Kaulah satu-satunya yang peduli padaku, adik kecil. Luyo baru saja meninggalkan kamar Xiaoyu ketika dia melihat petugas yang menyelidiki kematian Suoping. Beberapa dari mereka berlari menaiki tangga ke arahnya. Tuanku. Akhirnya aku menemukanmu. Anda mencari saya. Luyo bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan kasus Suoping. Apa yang diinginkan para perwira ini darinya? Kami ditugaskan untuk mengantar Anda ke kediaman jenderal di Kota Runan untuk membuat pernyataan, kata seorang petugas sambil berlutut. Saya sibuk. Luyo meludahkan dua kata dengan dingin sebelum dia kembali ke kata-katanya sendiri dan membanting pintu hingga tertutup. Petugas itu sepertinya langsung mengerti situasinya. Bagaimana saya dapat membiarkan Tuhan berlari menemui jenderal? Bukankah ini seperti meremehkan pangkatnya?
Dia segera meminta maaf, tuanku, saya telah salah bicara. Bukan niat saya untuk membuat Anda bepergian ke sana. Lu Yao mengabaikannya. Jelas, tanda kerajaan telah sampai ke kediaman jenderal di kota Runan. Istana akan diberitahu tentang ini dalam waktu setengah hari juga. Akankah elit yang melukai Xiao Yu cukup berani untuk muncul?